مرحبا شهر صيامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli dinihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah. Belum connect, sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Hadratil Mukarram, yakni Bapak Muhammad Yusuf ST, Bapak Mardani Ustadz Junaidi Al-Batawi, Ketua Majelis Bapak Wahyudin, Bapak Marwadi, Bapak Iman, Bapak Rasman, dan para pejuang-pejuang kita semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Sehat badan beliau, amin. Dan mudah-mudahan terus semangat buat menyenangkan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwa fillah yang dirahmati Allah, mohon maaf, mohon ridha, Al-Fakir lada telat. Tadi sebelum dari mulai siang Al-Fakir ada di Depok ngajar, lanjut, dan sekarang pun nanti nggak bisa lama langsung berangkat lagi. Ada acara haul daripada kakek di majelis, berangkat lagi nanti ke majelis. Mudah-mudahan bisa manfaat, sedikit bisa manfaat, amin. Ikhwa fillah yang dirahmati Allah, sesungguhnya sekarang sudah mulai detik-detik daripada bulan suci Ramadan. Banyak orang yang merasa Ramadan itu adalah satu bulan yang begitu saja lewat, tidak mempersiapkan daripada bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan tiba dia tidak mempersiapkan Ramadan, dan sampainya bulan suci Ramadan tidak ada bekal yang dia bawa, sehingga Ramadan tidak maksimal dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang luar biasa dijelaskan oleh Imam As-Samarkandi, dijelaskan pula di dalam kitab Zubatul Wa'izin, bahwasanya ada seorang pemuda setiap hari, setiap waktu dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang sekitarnya, penduduk-penduduk sekitarnya pada saat itu merasa orang tersebut ahli maksiat yang luar biasa. Orang sekitarnya menganggap orang ini bukan orang baik, orang ini bukan orang soleh. Tetapi ketika pada saat masuk di bulan suci Ramadan, dia berazam kepada Allah, ya Rabb, dengan berkahnya bulan Ramadan, ya Rabbi barakatir Ramadan, bil karamatir Ramadan, bil muhibbatir Ramadan, bil azamatir Ramadan, dengan keberkahan Ramadan, dengan kecintaan bulan Ramadan, dengan keagungan bulan Ramadan, dengan kemuliaan bulan Ramadan, ighfirli dunubi ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ini orang ahli maksiat yang setiap harinya melakukan maksiat,
Bahkan di dalam kitab tersebut dijelaskan orang ini setiap waktu, tiap malam itu menenggak botol minuman khamar. Tiap waktu dia berzina. Tapi ketika masuk di bulan suci Ramadan, dia mulai taubat kepada Allah. Dia mulai memohon ampun kepada Allah. Dan ketika masuk di bulan suci Ramadan, dia melakukan ibadah full kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya apa? Orang-orang sekitar gak ada yang tahu orang tersebut ahli maksiat taubat kepada Allah di bulan suci Ramadan. Dan selesai daripada bulan suci Ramadan, Allah cabut nyawa pemuda tersebut. Meninggal pemuda tersebut, wafat pemuda tersebut. Sampai akhirnya apa? Orang-orang sekitarnya menganggap ini ahli maksiat telah meninggal dunia, ahli yang penuh dengan dosa meninggal dunia, ahli berzina telah meninggal dunia, ahli minum khamar telah meninggal dunia. Padahal mereka tidak tahu, mereka orang pemuda tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika meninggal dunia, tubuh pemuda tersebut memancar wangi yang luar biasa, tercium wangi yang luar biasa. Bukan satu rumah yang menciumnya, tapi satu kampung tersebut mencium wangi pemuda tersebut. Mukanya apa? Nurul wajhi, mukanya bercahaya sehingga orang yang menyaksikan, orang soleh menyaksikan tersebut, amalan apa yang dia lakukan, perbuatan apa yang dia lakukan. Bukankah ini orang ahli maksiat? Bukankah orang ini yang luar biasa maksiatnya? Bahkan seluruh kampung mengatakan ini orang ahli maksiat. Orang tidak ada yang tahu orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan telah terlebih dahulu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya pada saat itu orang soleh pada zaman itu bermimpi malam harinya, melihat pemuda tersebut, dia punya mahkota. Bajunya, mereka menggunakan baju jubah yang luar biasa. Baju tersebut digunakan daripadanya kain atau benangnya terbuat dari emas. Sehingga orang soleh ini bertanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat? Bukankah engkau ahli maksiat? Bukankah engkau setiap malam meminum khamar, berzina? Apa orang tersebut katakan? Shaddaqta ya Syekh, benar wahai Syekh, sesungguhnya dulu saya ahli maksiat, sesungguhnya dulu saya telah berumuran dosa. Tetapi ketika masuk di bulan suci Ramadan, saya berazam kepada Allah, saya meminta kepada Allah, saya minta keridhaan Allah untuk memuliakan diri saya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah bulan suci Ramadan. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, kadang mohon maaf, mohon redo. Ketika kita kadang merasa mungkin karena kesombongan diri kita, keangkuhan badan kita, kita merasa Ramadan begitu saja lewat. Tetapi mereka, coba tanyakan mereka yang ada di pinggir jalan, apa yang mereka inginkan? Satu yang mereka inginkan, ya Rabb, saya pengen taubat, tetapi saya nggak ada teman yang bisa mengajak saya untuk taubat. Saya ingin berjalan di jalan Allah, Thariqatullah. Mereka ingin jalan dalam perjalanan menuju Allah, tapi tidak ada teman yang mengarahkan mereka untuk jalan kepada Allah. Padahal Ramadan akan tiba, Ramadan akan kita temui. Apa yang udah kita bekal, kita bawa. Mohon maaf, mohon redho. Setiap malam Jumat saya punya yatim di Al-Falah, ada 80 yatim. Ketika Ramadan saya tanyakan, sampai nanti ketika Idul Fitri saya tanyakan, nah pengen apa nak? Pengen apa nak? Anak itu nggak menjawab, anak itu tertunduk malu. Saya tanya, nah pengen apa? Nanti cerita pengen apa? Udah punya baju, sudah punya baju apa? Udah punya baju abi. Saya tanya, apa yang pengen? Cuma satu mereka pengen, bisa memandang wajah orang tua mereka, bisa melihat wajah orang tua mereka. Karena kehampaan yang luar biasa yang mereka rasakan ketika Ramadan tiba, mereka tidak bisa melihat wajah daripada sosok orang tua mereka. Bahkan ketika dilihat, mereka ketika malam takbiran akan berkumandang, kalimat mereka keluar, ketika kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang-orang anak-anak sekitarnya mereka bisa mencium tangan daripada wajah daripada orang tua mereka. Mereka bisa mencium daripada tangan kemuliaan orang tua mereka. Tapi mereka rasakan apa yang mereka lakukan. Ya Rabb, saya enggak punya orang tua. Wahai Abah, saya enggak punya orang tua. Saya enggak bisa menatap wajah daripada bapak saya. Kalau kita kembalikan
itu adalah anak kita. Pemuda tersebut, anak kecil tersebut adalah darah daging kita. Maka sesungguhnya kita tidak akan pernah merasakan daripada kemuliaan Ramadan kecuali kita ajak anak-anak kita untuk bisa memuliakan daripada bulan suci Ramadan. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, maka saya pengen mengajak kita semua, kepada para hadirin hadirat semuanya, besok masuk bulan suci Ramadan, terutama kita datengin kita punya orang tua, muliain mereka, agungin mereka, angkat mereka di atas kepala kita, agungkan mereka di atas kepala kita, angkat derajat mereka. Kenapa? Maka boleh jadi Ramadan yang akan datang kita tidak bisa menyaksikan daripada wajah orang tua kita. Boleh jadi Ramadan yang akan datang, Ramadan yang telah kita tunggu-tunggu, tidak bisa kita bertemu kembali daripada orang yang kita sayangi. Maka pada saat itu, pertama ulama mengajarkan, datengin orang tua, ambil tangan orang tua, taruh mereka di dada kita. Katakan, Umi, Aba, Bapak, Ayah, Ibu, kakak minta redo, saya minta redo besok masuk bulan suci Ramadan agar saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwafillah yang dirahmati Allah, yang kedua, Ramadan akan tiba, mulai kita rapihkan rumah-rumah kita. Para salafus soleh terdahulu, bahkan ada salah satu Al-Imamul Qutub. Siapa beliau? Al-Faqihil Muqaddam, Imam Faqihil Muqaddam, Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Bahkan ketika kita itu kita baca di maulid-maulid, kita baca di rotib-rotib daripada tawasul mereka. Siapa Al-Imam Faqihil Muqaddam? Imam Faqihil Muqaddam ketika masuk di bulan suci Ramadan, dia tanya, dia panggil anak-anaknya, nah, apa yang kau akan persiapkan menuju Ramadan? Apa yang kau akan lakukan menuju Ramadan? Apa yang kau akan persiapkan dalam bertemu dengan Ramadan? Maka pada saat itu apa? Anak-anaknya berkata, wahai abah, nanti masuk Ramadan saya akan menghatamkan Quran 3 balik. Kata abahnya, alhamdulillah. Wahai abah, ditanya anak yang satu, nah, nanti Ramadan tiba, engkau apa yang kau lakukan? Abah, nanti saya akan menghatamkan daripada Sahih Bukhari 4 jilid dalam waktu Ramadan saya selesai. Alhamdulillah. Anaknya ditanya lagi, nah, apa yang kamu lakukan? Wahai abah, nanti saya masuk Ramadan saya akan itikaf di rumah-rumah Allah, saya itikaf di musola, itikaf di masjid, bahkan saya hadir di majlis-majlis ilmu daripada orang-orang soleh. Apa kata abahnya? Alhamdulillah. Beliau katakan, nah, adakah yang mau menjual waktu buat abah? Imam Faqihil Muqaddam, adakah yang mau menjual waktu buat abah? Karena waktu abah sudah tidak ada lagi yang abah bisa gunakan. Imam Faqihil Muqaddam kalau ibadah, Pak, Imam Faqihil Muqaddam kalau ibadah, mohon maaf, mohon redho. Imam Faqihil Muqaddam kalau sudah sholat tiap malam, beliau setiap sholat itu 1000 rakaat setiap sholat malam. Bukan 1 rakaat, 2 rakaat, 1000 rakaat. Bahkan dikisahkan kaki beliau sampai diikat. Kaki beliau sampai diikat sehingga beliau bisa berdiri karena sudah saking lemahnya luar biasa. Ini Imam Faqihil Muqaddam. Sampai beliau katakan, adakah yang bisa menjual waktu buat abah sehingga abah bisa melakukan waktu Ramadan lebih daripada ibadah seperti bulan-bulan yang lainnya. Luar biasa. Ini adalah orang-orang soleh. Maka kita bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan, man fariha biduhulil Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang senang masuknya bulan suci Ramadan, dia gembira masuknya bulan suci Ramadan, dia mengagungkan Ramadan, dia tarik anak-anak istrinya untuk memuliakan bulan Ramadan. Maka kata Allah, janjinya bukan janji manusia. Yang mengatakan ini bukan kata manusia, tapi yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Haramallahu jasadahu ala niran. Maka mereka akan diharamkan oleh Allah, jasadnya tersentuh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, maka ini malam saya minta kita tundukkan kita punya kepala. Kita tundukin kita punya kepala. Kita merenung sama Allah. Mungkin tahun-tahun dulu, bulan-bulan dulu kita banyak dosa kepada Allah. Gak usah malu untuk meneteskan air mata di hadapan Allah. Gak usah merasa gengsi, malu dengan teman karena meneteskan air mata. Boleh jadi tetesan air mata ini bisa menghapus dosa-dosa kita terlebih dahulu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tundukin kita punya kepala, teman-teman semua, ayahanda, ibunda, para guru,
para ustadz, kita tundukin kita punya kepala. Kita baca sama-sama syairan bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Nurullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Imamullah, Assalamualaikum ya Imamul Mursalin, Assalamualaikum ya Rasulullah. marhaban syahr siyami, Mulai di dalam hati, bacanya kita dalam dalam hati. Teman-teman semua, adik, teman-teman semua, para kakak, para ustaz, para ustazah, mulai di dalam hati kita baca. Mulai kita renungkan, kita minta sama Allah. Bayangkan daripada wajah daripada orang tua kita, ibu bapak kita yang telah tiada ataupun yang masih ada. Gambarkan wajah mereka, bentuk daripada wajah mereka. Kalau seandainya nggak bisa membentuk daripada wajah orang tua kita, buru-buru kita usap tangan kanan kita ke dada sambil kita baca istighfar kepada Allah. Karena mungkin kerasnya hati kita sehingga tidak mampu untuk bisa merasakan nikmatnya memandang wajah orang tua kita. Bayangkan wajah mereka sambil meramkan daripada mata kita, bayangkan wajah mereka, susahnya mereka. Dan mungkin mohon maaf, mohon redha, ketika kita sudah memiliki keluarga, kadang perhatian kita mulai berkurang kepada ibu bapak kita. Kadang perhatian kita mulai kurang kepada ayah ibu kita. Kita lebih fokus perhatian kepada istri kita, kepada anak kita. Padahal ibu kita luar biasa perjuangan buat kita semua. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Ighfir dhunubana liwalidina ya Allah, Ighfir dhunubana liwalidina ya Allah, Ighfir dhunubana liwalidina ya Allah. Ampuni dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, Ighfir dhunubana liwalidina ya Allah. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, gak usah malu meneteskan air mata di hadapan Allah. Jangan karena merasa gengsi kepada teman karena malu meneteskan air mata. Boleh jadi tetesan air mata ini adalah menghapus dosa-dosa kita seperti seorang pemuda yang bertobat kepada Allah. Ya Rabbana ya Allah, tanpa terasa tangan sering melakukan dosa kepada siapapun orang sekitar kita. Melakukan dosa kepada anak kita, melakukan dosa kepada istri kita, melakukan dosa kepada bahkan kepada orang tua yang mengandung dan melahirkan kita. Ya Rabb, ampuni tangan ini di hadapan-Mu ya Rabb. Kami yakin ini malam adalah malam mulia. Kami yakin ini malam adalah malam yang luar biasa. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tangan kami ya Allah. Kaki kami sering melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Kaki kami sering melangkah ke tempat yang Engkau murkai ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sahabat, mulai
Ambil tangan kanan kita, taruh di dada kita semuanya. Ambil tangan sambil diusap. Bacakan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambil bayangkan dalam tubuh kita, ikhwafillah yang dirahmati Allah, bahwasanya Ramadan memang tinggal dikit lagi, tetapi kita tidak ada yang tahu umur kita. Kita tidak ada yang tahu, mungkin boleh jadi pulang dari sini Allah cabut nyawa kita. Boleh jadi kita pulang dari tempat ini, keluarga kita berkumpul, kita terbaring kaku daripada anak istri kita. Tidak ada yang tahu, mungkin boleh jadi ini adalah taubat terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, bayangkan ketika tubuh ini sudah mulai terbujur kaku, napas sudah mulai tersentak-sentak, yugor-gir sampai napas di dalam tenggorokan. Kalimat susah sekali mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulai satu demi satu kaki mulai dingin, dengkul mulai dingin, pinggang mulai dingin, sampai akhirnya napas sudah mulai sadar di dada. Pada saat ini ketakutan luar biasa, sampai menjerit kita luar biasa ketakutannya. Ruh kita mau kemana? Ruh yang kita gunakan mau pergi kemana? Ternyata tubuh yang kita banggakan sampai luar biasa, gesekan ke kanan ke kiri demi mendapatkan jabatan, dapatkan harta, dapatkan apapun yang kita usahakan. Ternyata ruh yang kita gunakan telah pergi daripada jasad yang kita banggakan tersebut. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, bayangnya kita punya badan. Ketika badan kita sudah mulai terbujur kaku, maka di dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi, Al-Imam Sya'rani menjelaskan bahwasanya orang ketika meninggal dunia akan melihat jasadnya. Dia lihat anaknya menangis, dia lihat istrinya menangis, dia lihat anak-anaknya menangis, teman-temannya menangis di hadapan daripada jasad tersebut. Sampai dia katakan, jasad saya mau dibawa kemana? Jasad saya mau dibawa kemana? Dia lihat tubuhnya pada saat itu mulai dimandikan. Jasad yang dia banggakan, jasad yang dia agung-agungkan, dia rawat luar biasa. Maka pada saat itu terlihat semua dalam tubuhnya. Dia tidak mampu, akhirnya orang lain memandikan, mengguyurkan badannya. Sampai akhirnya mulai disolatkan, keranda mulai dibawa. Mulai kita terbayang, ternyata apa? Orang meninggal itu digambarkan mereka seolah-olah sedang bermimpi. Dia lihat tubuhnya pada saat itu terbujurkan. Ketika keranda sudah mulai dibawa, baru dia sadar. Dia tarik itu keranda. Ketika dia berumur daripada maksiat kepada Allah, dia tarik itu keranda tersebut. Dia katakan jangan dulu keranda tersebut dibawa, tubuh saya berkubur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, para sahabat, semuanya kita renungkan. Bayangin dari mulai jusu, dari mulai kepala sampai dengan kaki. Tubuh kita lihat semua dalam gambaran kita. Ketika nggak mampu tergambar, buru-buru istighfar. Tangan kanan yang menyentuh dada mulai istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dosa yang memupuk dalam tubuh kita, sehingga kita tidak bisa merasakan daripada perenungan dalam pada diri kita. Mulai bayangkan ketika tubuh sudah mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Kita melihat, menyaksikan satu demi satu orang masuk ke dalam liang lahat tersebut, memopong kita punya badan, memopong kita punya badan. Maka pada saat itu apa? Tubuh mulai dimasukkan ke liang lahat, wajah mulai diarahkan ke tanah, diajankan, dikomatkan, dan pada saat itu papan-papan sudah mulai terkubur. Tanah mulai satu demi satu dikubur kepada orang tersebut. Ketika sudah mulai terkubur,
Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan 7 langkah kaki melangkah, Allah tiupkan kembali ruh tersebut. Dia pegang daripada tanah tersebut, dia merempet-rempet tangan tersebut. Dia katakan, sesungguhnya saya telah meninggal dunia. Sesungguhnya saya telah meninggal dunia. Saya hilangkan daripada anak saya pergi daripada istri saya pergi daripada harta saya. Minta maaf, minta ridho kepada siapapun yang telah kita sakiti. Ikhwafillah semuanya, kita baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la Sahabat yang dirahmati Allah, saya di sini masih ada, coba angkat tangannya yang masih ada ibunya. Boleh diangkat tangannya. Di sini yang sudah tiada ibunya, coba angkat tangan. Masih ada semua. Bang Dula, Bang Adul nggak ada. Bang Adul nggak ada. Satu orang aja berarti yang nggak ada. Para sahabat semua yang masih daripada ada ibunya, saya minta tolong. Ini cuma sekedar mengingatkan diri saya pribadi. Setelah pulang dari sini, ambil tangan ibu kita semua, ambil kaki daripada ibu kita semua, mulai cium tangan daripada ibu kita. Saya Al-Fakir sendiri sudah tiada ibunya. Maka saya katakan ketika ibu saya meninggal dunia, saya minta kepada Amil yang ngurusi. Kebetulan memang Amil tersebut ada pengajian saya di situ. Saya bilang, Umi tolong nanti untuk setelah bersihnya tubuh ibu saya punya kain kafan, tolong bersihkan daripada sisa-sisa. Biasanya dibersihkan pakai kain putih setelah dicuci. Saya bilang, ini kain putih tolong dibarukan kepada ibu saya, tolong dibusurkan kepada ibu saya. Saya bilang itu, nanti kain kafan tersebut akan saya gunakan. Nanti kain kafan yang ini akan nanti pakai buat saya. Ini kain kafan daripada ibu saya. Maka saya setiap malam ketika hati mulai resah, ibadah mulai jauh dari Allah, saya ambil kain kafan tersebut. Saya ketika kangen sama ibu, saya ambil kain kafan tersebut, saya cium daripada ibu tersebut, seolah-olah saya membayangkan wanginya orang tua kita, tercium daripada wanginya tersebut. Maka kain kafan tersebut saya gunakan luar biasa. Ketika malam saya gunakan kain kafan tersebut, saya taruh di depan saya. Maka kain kafan tersebut menggambarkan saya, Aden, kamu gak akan pernah lama, ini kain kafan akan kamu gunakan. Semaksimal apapun kamu cari harta dunia, pulang-pulang kamu hanya membawa ini kain kafan. Sehebat apapun kamu punya kekuatan, engkau akan memakai kain kafan. Sehebat apapun usahamu, maka engkau cuma membawa kain kafan. Maka itu satu perenungan buat saya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, ketika nanti pulang ke rumah, taruh orang tua kita di kepala. Ambil tangannya, taruh mereka di kepala. Ambil mereka tangannya di kepala. Ambil tangan mereka, taruh di dada kita. Sambil berkata, Ibu minta maaf, minta redho. Minta maaf, minta redho. Mungkin selama berapa tahun, bahkan puluhan tahun saya belum pernah meminta maaf dengan kerendahan hati saya. Saya selama puluhan tahun, mungkin karena kesombongan saya tidak mampu untuk mengucapkan maaf dan terima kasih kepada engkau, wahai ibu. Wahai ibu, 9 tahun engkau mengandung saya, you gergir,
sampai napasmu sulai tersendak-sendak, sampai engkau katakan di dalam surah Al-Luqman, wahnan ala wahnin, lemah semakin bertambah lemah engkau dalam mengandung kami wahai ibu. Saya belum mengucapkan kalimat maaf dan terima kasih kepada engkau, maka ini malam saya minta maaf dan minta ridho kepadamu wahai ibu. Ambil tangan wajah ibu, cium kita punya kaki ibu. Kalau seandainya ridho, cuci kaki ibu. Kaki tersebut jangan pernah malu, kita pinum kaki tersebut. Oh, itu nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Memang nggak diajarkan Rasulullah, tetapi itu adalah salah satu tabarukan kepada kita, kepada orang tua kita. Keberkahan ada di situ, di dalam orang tua kita. Nikmat apapun yang kita punya, mobil mewah apapun yang kita punya, tidak akan pernah tergantikan dengan dua sosok daripada kedua orang tua kita. Orang tidak akan pernah merasakan nikmat memiliki mata kecuali kita bertanya kepada mereka yang telah tidak ada matanya, mereka yang buta. Orang tidak akan pernah bersyukur kepada mata kecuali mereka kita lihat tanya kepada orang yang buta. Begitupun orang tidak akan pernah nikmatnya memiliki orang tua kecuali kita bertanya kepada mereka yang telah tiada orang tuanya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, mohon maaf, mohon redho. Mungkin banyak kata-kata al-fakir yang menyinggung, yang menyakitkan para sahabat-sahabat semua, para tuan guru, ayahanda daripada ibunda. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf Al-Fakir yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf, selesai acara Al-Fakir langsung berangkat kembali. Al-Fakir di majelis ada haul daripada kakek Al-Fakir, Haji Amsidin bin Guru Patua Masim. Maka Al-Fakir langsung berangkat kembali. Mohon maaf, mohon redho, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma salli ala Sayyidina محمد في القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى